Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akil Asadillah. Saya berasal dari Bareng. Pertanyaannya, Ami kan terkenal dengan sosok yang kalamnya lugas, lancar, dengan suara lantang. Nah, terkadang kami ini ketika berbicara di depan umum itu biasanya kurang lancar dan suaranya pelan atau terkenal minder. Mungkin tipsnya apa, Mi? Terima kasih. Baik, mudah-mudahan tips berikut ini bisa dipraktekkan di pesantren Darul Fakih. Saya ini punya trik ya, atau tips gitu. Seminggu sekali diribat itu, dan sekarang alhamdulillah di PIG sudah mulai dilaksanakan. Karena kita sudah mengadakan raker, kemudian saya praktekkan di depan kawan-kawan PIG, guru-guru, akhirnya dipraktekkan. Jadi di ribat itu ada pelajaran debat, ya, ada pelajaran dialog, ada pelajaran saling menasehati dalam ranah ceramah. Gitu. Kalau tadi kan ceramah sendirian, gitu. Kalau di ribat itu ada jam pelajaran ceramah sendirian, didengarkan orang banyak, tapi ada juga begini, 2 orang duduk berhadapan, itu ya. Yang satu 1/4 jam wajib ceramah, yang satu mendengarkan. Kemudian kalau selesai seperempat jam, maka yang tadi mendengarkan ganti berceramah, yang tadi berceramah ganti mendengarkan. Itu tips untuk ceramah. Ya, bahannya apa? Bebas. Yang paling ringan. Cari bahan yang paling ringan. Misalnya masalah kebersihan, nggak perlu dalil. Oh, namanya belajar. Nanti kalau jadi ustadz dalil-dalil sendiri nanti. Begitu ya. Jadi tidak perlu dalil. Sudah mau berdebat. Sekarang debat 2 orang. Tentang apa? Jeruk. Apakah jeruk itu manis atau kecut? Nah, yang satu bilang, pokoknya jeruk itu manis. Nggak bisa. Jeruk itu kecut. Apa dalilnya? Iya, karena kalau kita makan ternyata kita bisa mata kita terpejam-pejam karena terlalu kecut misalnya. Oh, nggak bisa. Itu kamu salah pilih. Jeruk yang paling bagus adalah yang manis. Urusan jeruk saja itu bisa sampai 1 jam kadang-kadang. Kalau kita bisa ngupasnya. Karena yang kamu makan kulitnya. Apalagi makan kulitnya, berarti jeruk itu pahit ya. Begitulah. Itu 2 orang. Ya. Dan ini satu tempat ini bisa ramai gitu. Karena ini berdebat. Kita yang namanya debat kan enggak usah dengarkan yang teman lain. Berdebat gini, pokoknya begini, pokoknya. Itu juga ngomong begitu. Ini kita lakukan. Akhirnya setiap anak pandai bicara. Setiap anak pandai bicara. Makanya saya tadi bilang bukan ini riaan, bukan apa. Karena punya tips. Di ribat itu saya buat begitu. Makanya kalau kalian masuk ke ribat, ketemu anak satu. Plek, ayo berdiri, ceramah. Insya Allah bisa ceramah. Begitu. Karena keseringan bicara. Dan itu melatih orang menjadi berani. Begitu ya. Kadang-kadang belum bisa dalilnya itu salah tapi berani. Nah, ini penting. Ya namanya juga santri salah, ya gak apa-apa. Kalau santri tidak pernah salah, jadikan kiai aja. Kan gitu kan? Ya, betul ya. Tapi kalau santri salah ya biasa. Betul? Seperti anak SD itu ujian. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 11. Ya namanya anak SD nggak salah itu. Ya itu yang pemahaman dia kan gitu ya. Tapi kalau misalnya gurunya yang salah, wah ini gurunya perlu masuk rumah sakit jiwa ini. Karena gurunya yang salah ya. 1 tambah 1 berapa? 7. Wah ini guru yang perlu masuk rumah sakit jiwa. Tapi kalau murid gimana? Boleh enggak salah? Ya namanya juga murid. Nah begitulah. Ini hanya untuk melatih keberanian. Jadi penting sekali. Ya itu cara saya, tipsnya adalah diadu dua-dua. Bicara apa saja. Dulu juga pernah saya ngasih metode begini, saya fotokopikan koran politik. Nah, politik sudah, misalnya sekarang ini tentang masalah politik. Kemana itu yang namanya minyak goreng? Kok bisa langka? Ayo, ini ada bacaan, minyak goreng langka. Di mana itu? Ada menurut berita ini, ada di di Timbun, misalnya di mana itu, Makassar atau di mana. Kalau menurut ini enggak. Karena orang itu dipakai sendiri dan segala macam. Akhirnya berdebat. Kalau menurut saya, menurut berita ini dan itu, bahwa minyak goreng itu sebenarnya enggak langka, tapi ditimbun di rumah masing-masing. Kata yang satu, oh enggak, saya dapat berita ini.
Ya, ini ada penimbun, orang kaya yang menimbun. Bahkan itu juga orang pemerintahan. Jadi ada nilai-nilai sabotase bagi masyarakat. Apa yang terjadi? Kan jadi hidup. Ya, hanya masalah minyak goreng langka. Nah, nanti cari juga tempe misalnya. Tempe itu di Jakarta langka loh. Alhamdulillah di Darul Fakih ini setiap hari makan tempe ya. Alhamdulillah ya. Jadi jangan lupa ya bahwa makan tempe itu nikmat. Karena di Jakarta orang bingung cari tempe karena langka. Ya, nah kayak gini-gini kan saya tahu. Kenapa kok tahu? Suka baca. Kemudian dijadikan diskusi. Gak perlu dalil urusan tempe kan gak perlu dalil. Apa dalilnya makan tempe? Ya enggak ada. Gitu ya. Ada hadis maudhu kan gitu. Gak perlu ya. Tapi ini untuk melatih bicara. Suatu saat kalau kalian sudah punya ilmu seperti Ustadz kita Ustadz Faris, masa ya bicara tempe? Kan enggak kan? Pasti apa dalil-dalilnya akan berkembang. Begitulah tipsnya. Alhamdulillah. Jadi ceramah insya Allah tiap malam, tiap pagi. Cuma debatnya ini memang ya. Dulu sempat kita mikir anak-anak kan masih kelas 1 gitu, mau debatkan apa. Tapi ternyata tips inspiratif dari Kiai Lutfi ya bahas yang ringan-ringan aja. Ya hari ini tempe, besok mendol gitu ya. Nah, kalau di ribat itu nggak ada namanya batasan usia. Saya anggap anak selesai SD harus pandai bicara. Gak ada namanya ini kasihan. Oh saya nggak kasihan sama sekali sama murid, nggak pernah kasihan saya. Ya akhirnya bisa semuanya anak-anak ini. Pokoknya salah nggak salah itu bisa insya Allah. Begitu. Mau dicoba sedikit? Itu siapa namanya? Zufar, mana Zufar? Mana Zufar? Sini. Nah, ini juga santri baru ini. Kita tidak bicara di sini, di tengah sini. Kita tidak bicara isinya apa, tapi berani apa tidak berani bicara ya. Boleh duduk gitu. Ya, coba kamu cerita tentang kehidupan santri ribat dengan coaching ribat. Kami bicara. Ya, pada setiap hari itu masing-masing anak kadang bermain kucing. Ya, tapi ada batas-batasannya dan kalau dikeluarkan itu kucing itu tidak sembarangan, ada waktu-waktunya. Kalau waktu sholat, kucing itu tidak boleh dikeluarkan. Karena bisa mengganggu orang yang beribadah. Kucing apa itu? Kucing, Sifat kucingnya gimana? sifat kucingnya itu nakal. Bukan, kucingnya buruk atau bagus atau bulunya Iya. gimana gitu? Bulu kucingnya itu itu apa? Ngebul apa? Ribu. Ya bisa dikatakan tebal. Nah. Namanya kucing Anggora. Ya kucing anggora. Baik. Iya. Ya terima kasih. Ini kan mendadak ya tanpa ada persiapan. Tapi kita apresiasi keberaniannya. Itu kalau tidak terlatih kan tidak bisa. Urusan coaching aja kan gitu. Nah, jelas ya. Ini maksud saya tips yang perlu diikuti dan dilatih gitu ya. Yang kacamata dengannya tidak kacamata. Debat antara kacamata. Enak mana orang pakai kacamata dengan tidak pakai kacamata. Kan bisa perdebatan. Ya enggak? Begitu dan seterusnya. Jelas ya Mas? Alhamdulillah.